Materi pertama yang akan dipresentasikan adalah komponen pasif dan aktif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen pasif diantaranya adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur alat listrik dalam suatu rangkaian. Satuan nilai resistor adalah ohm. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Yang kedua adalah induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk suatu kumparan. Satuannya adalah Henry atau H. Lalu, kenapa disebut komponen pasif? Tidak seperti dioda, resistor tidak memerlukan tegangan 0,3 volt atau 0,7 volt untuk bekerja. Begitu resistor diberikan tegangan, resistor mulai bekerja secara otomatis. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Komponen aktif diantaranya adalah dioda adalah komponen elektronika aktif yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Yang kedua ada transistor, adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyearah, pengendali, mixer, dan osilator. Dan yang terakhir ada integrated circuit atau IC, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan atau jutaan resistor dan transistor. Kenapa disebut komponen aktif? Sebuah dioda yang dipasangkan pada suatu rangkaian elektronika yang telah diberikan arus listrik tidak akan bekerja untuk menghantarkan arus listrik apabila tegangan yang diterimanya belum mencapai titik tegangan tertentu. Materi kedua yaitu tentang arus, tegangan, dan hambatan atau resistensi. Tegangan listrik yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan saling terkait dalam suatu hukum yang dikenal dengan hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm yaitu besarnya arus listrik yang mengalir di dalam suatu penghantar atau konduktor berbanding lurus dengan besarnya tegangan yang diterapkannya dan berbanding terbalik dengan besar hambatan. Dari hukum Ohm dapat dibuat rumus dengan bentuk seperti segitiga berikut ini. Di bagian paling atas ada volt atau V atau tegangan listrik. Di bawahnya ada I arus listrik, dan R sebagai hambatan listrik. Di bagian horizontal bisa difungsikan sebagai tanda bagi, dan di bagian vertikal difungsikan sebagai tanda silang atau tanda kali. Contoh soal, di dalam suatu rangkaian terdapat tegangan sebesar 12 volt, hambatan sebesar 8 ohm. Berapa besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Diketahui V atau tegangannya adalah 12 volt. Diketahui V adalah 12 volt, R 8 ohm, dan yang ditanya adalah I. Maka kita bisa masukkan rumus yaitu di mana I sama dengan V dibagi R, yaitu 12 dibagi 8, dan hasilnya adalah 1,5A atau ampere. Materi ketiga atau yang terakhir adalah tentang perbedaan tegangan dan arus. Tegangan listrik yaitu selisih atau beda potensial antara kedua kutub. Ukuran tegangan listrik dinyatakan dalam satuan volt. Volt merupakan standar satuan listrik yang menunjukkan sebuah nilai tegangan dalam listrik. Volt atau tegangan listrik mempunyai dua tipe, yaitu AC dan DC. Tegangan AC merupakan tegangan bolak-balik, sedangkan tegangan DC adalah tegangan yang searah. Arus adalah aliran elektron yang melewati dua tegangan pada titik yang berbeda. Kata kunci arus yaitu mengalir.
Arus listrik disimbolkan dengan I dan memiliki satuan yaitu ampere. Semakin tinggi tegangannya, maka akan semakin besar arusnya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.